Nah, mari malam hari ini kita rindu melihat firman Allah dalam kitab Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama ayat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara, kita tahu bahwa kitab Mazmur adalah sebuah nyanyian atau bagaimana kita bernyanyi bagi Tuhan. Jadi ini berisi tentang himne, ungkapan-ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mempelajari kitab Mazmur adalah bagaimana kita bisa belajar dari pemazmur-pemazmur orang-orang yang luar biasa yang membangun hubungan dengan Tuhan. Betapa kuat mereka di tengah pergumulan, tantangan sebagai manusia biasa, sama seperti dengan kita. Dan kitab Mazmur adalah kitab yang paling banyak yang menulisnya adalah Daud. Daud menulis hampir setengah dari kitab Mazmur. Ya, selain itu kita tahu ada orang-orang lain juga yang menulis yang kita tidak kenal siapa namanya. Ya, karena memang tidak tercantum namanya. Tetapi ada juga penulis seperti Asaf yang menulis 12 pasal. Dan ada juga dari keturunan Korah yang menulis 9 pasal. Salomo yang menulis 2 pasal. Dan Musa yang menulis 1 pasal. Saudara, dan ini adalah Mazmur adalah sebuah pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, sungguh luar biasa kalau kita bisa membaca. Ya, kita sama-sama bisa pelajari bagaimana orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang biasa sebenarnya seperti kita, tetapi begitu mereka dekat dengan Tuhan, mereka begitu punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kalau saudara seorang penyembah, baik saudara membaca syair-syair, Mazmur ini akan membangun, memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana itu ibadah, bagaimana memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam tekanan-tekanan, di dalam pergumulan. Tapi akhirnya seorang pemazmur katakan bahwa memang di dalam Tuhan itu, dekat dengan Tuhan, bahwa ada ketenangan, ada kekuatan, ada keselamatan. Saudara, Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11 dimulai dengan kalimat beribadalah. Nah, saudara, kata ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah itu punya pengertian perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah ibadah. Ibadah suatu tindakan untuk kita menyatakan bakti kita kepada Tuhan. Karena dan didasari tentu dengan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dan untuk kata beribadah adalah bagaimana kita menjalankan ibadah. Menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah. Jadi saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang menunaikan, menjalankan ibadahnya. Menunaikan kewajiban-kewajiban untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Saudara, nah ibadah itu saudara adalah sebuah hubungan, sederhana sebenarnya sebuah hubungan. Dan banyak orang berpikir bahwa ibadah itu hanya waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu yang sudah ditentukan. Apakah itu ibadah itu kita tahu hari Minggu ada ibadah. Saudara, atau ibadah-ibadah tengah minggu, ibadah keluarga,
ya dikatakan sebagai ibadah. Itu semua hal-hal yang benar. Tetapi kita harus memahami bahwa ibadah yang sejati bukan hanya sekedar kita beribadah pada waktu-waktu yang ditentukan oleh gereja lokal, di mana kita tempat beribadah. Tetapi bagaimana kita memiliki ibadah yang benar adalah ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ketika kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kapan? Sepanjang waktu, sepanjang hari. Seperti tubuh dengan kepala yang selalu terhubung, tidak terpisahkan. Saudara, begitu juga kehidupan kita dengan Tuhan. Ibadah adalah sebuah koneksi, sebuah hubungan yang terjadi 24 jam setiap hari. Mulai kita bangun pagi, kita sudah memulai dengan ibadah. Karena ibadah adalah sebuah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah. Sebuah tindakan untuk kita melakukan, untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Untuk kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Karena kita percaya kita adalah milik Tuhan. Yang didasari oleh ketaatan. Ketaatan apa? Mengerjakan setiap tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Yang sudah dibayar oleh darah Yesus. Sudah ditebus. Sehingga kita menjadi milik Tuhan 100%. Oleh karena itu kita harus mengerjakan semua perintah Tuhan. Oleh karena itu orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang sementara menjauhi setiap larangan, menjauhi hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Saya percaya orang yang beribadah adalah orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu mari bangun terus kita. Dari awal pagi kita sudah beribadah. Mulai dari tengah keluarga saudara. Karena apa? Kita tahu kalau kita ada dalam satu hari yang baru, itu adalah kemurahan Tuhan. Apakah ibadah hanya sebatas di saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Saudara, ibadah itu juga dilakukan 24 jam. Artinya, kita semua kegiatan kita, semua aktivitas kita lakukan sepanjang hari. Apakah engkau sebagai ibu rumah tangga yang bekerja hari-hari dalam rumah, itu juga saudara bukan berarti saudara tidak bisa beribadah. Setiap pekerjaan tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah ibadah. Saudara, begitu juga bapak-bapak dalam pekerjaan, usaha dimanapun berada. Saudara juga bisa melakukan ibadah dan harus ada ibadah. Artinya ibadah sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban. Oleh karena itu Alkitab katakan segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Artinya itu ibadah. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, adalah bagian dari ibadah. Anak-anak muda dalam sekolah, saudara, kalau saudara bukan berarti nggak bisa, kalau saudara dalam sekolah juga belajar, saudara sedang punya hubungan dengan Tuhan, harus tetap berkoneksi dengan Tuhan, harus tetap terhubung dengan Tuhan. Itu ibadah. Sampai kapan? Sepanjang hari. Dimanapun kita berada dalam pergaulan, dalam komunitas, kita tetap harus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Sampai waktu kita mau tidur, tetap juga kita harus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Mungkin sementara engkau berbaring, engkau sedang menyembah Tuhan. Engkau sedang memuliakan Tuhan. Engkau sedang berkata terima kasih Tuhan. Buat semua yang engkau kerjakan buatku sepanjang hari ini. Apapun yang saya alami, apapun yang terjadi.
Terima kasih Tuhan, ada hal-hal yang baik sudah aku terima. Ada hal-hal mungkin yang tidak menyenangkan, tapi saya tidak akan putus asa. Saya tidak akan pernah bersungut karena saya belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa orang bisa bersyukur? Karena ada koneksi terus dengan Tuhan. Saudara dan saya percaya, firman Allah katakan beribadahlah kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan takut. Kata takut ini bukan sesuatu takut dalam istilah takut dalam hal-hal negatif. Tetapi kata takut di sini bicara tentang sebuah penghormatan, penghargaan kita kepada Tuhan. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan 24 jam dalam sehari. Saya percaya orang yang beribadah 24 jam sulit atau tidak mungkin dia akan jatuh dalam dosa. Tidak mungkin dia akan melanggar perintah Tuhan. Dia pasti akan menjauhi larangan Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan yakinkan firman Allah bahwa dia akan tetap melakukan firman Allah. Dia akan hidup dalam kebenaran. Dia akan hidup takut akan Tuhan dimanapun dia berada. Kalau engkau seorang pria, seorang bapak dalam pekerjaan, mungkin jauh dari keluarga, istri, anak, dimanapun engkau berada, engkau akan sulit jatuh dalam dosa karena takut akan Tuhan. Kenapa? Karena punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, maka dia punya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan selalu mengikutinya. Karena orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia tahu ada hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan hadir dimanapun dia berada. Dalam pergaulan anak-anak muda, di saat ada teman-teman mau mengajak hal-hal yang gak baik, tapi di saat engkau punya hubungan dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Engkau akan menghargai Tuhan, dan engkau akan menjauhi setiap larangan-larangan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, mungkin hal-hal yang sederhana sekali. Sekarang dunia yang terbuka. Saudara, di saat engkau mungkin melihat YouTube, media sosial, ada banyak hal yang bisa menantang kita, yang membuat kita bisa dengan mata ini bisa melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari-hari kita di handphone melihat hal-hal yang terjadi, tidak ada yang tertutup. Tetapi kalau engkau takut akan Tuhan, maka Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, akan menolong, selalu mengingatkan, bagaikan lonceng bel yang akan menuntun, mengingatkan itu tidak benar, itu dosa, jauhilah. Hanya orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan, hanya orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena kenapa takut? Karena mereka punya hubungan dengan Tuhan. Haleluya, dibangun 24 jam, dibangun setiap saat. Saya percaya dosa akan tidak mudah masuk. Karena apa? Ada penolong, yaitu Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong dan menyertai kita semua. Haleluya. Saya percaya Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Nah saudara, ayat-ayat selanjutnya di sana dikatakan, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah ini bicara tentang orang kalau dia beribadahnya, punya hubungan dengan Tuhan, punya kualitas yang luar biasa. Yang pertama, dia akan takut. Takut akan Tuhan, artinya menghormati, menghargai Tuhan. Dimanapun dia berada, saudara, dia tidak akan mudah jatuh di dalam dosa.
Nah, yang kedua, dampak dari punya hubungan yang Tuhan lewat ibadah. Maka di sana dikatakan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini bicara tentang penundukan, bicara dengan kerendahan hati. Saudara, orang yang hidup punya hubungan dengan Tuhan, maka dia akan memiliki, selain takut, maka dia akan memiliki ketaatan penundukan kepada Tuhan. Rasa hormat yang luar biasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan ego, bukan kepentingannya, tetapi dia tahu bahwa hidupnya ada karena kasih Tuhan. Dia tahu kalau dia ada itu karena anugerah Tuhan. Dia tahu kalau dia ada itu hanya kasih karunia Tuhan. Dan semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu mari saya mau katakan bersama-sama kita malam hari ini. Bangun terus hidup kita lewat ibadah. Ya, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, kita lakukan dalam hadirat Tuhan. Kita kerjakan dalam hadirat Tuhan. Kita harus sadar betul bahwa kehadiran Tuhan ada nyata di dalam 24 jam sehari dalam hidup kita. Dan kalau kita tahu Tuhan nyata, maka kita akan selalu punya hubungan dengan Tuhan 24 jam. Dan itulah orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ekspresi dan bukti dari ibadah kita yang takut dan gentar akan Tuhan adalah ketaatan kita terhadap perintah-perintahnya. Sekali lagi, ekspresi atau buah atau bukti dari ibadah kita yang takut dan gentar akan Tuhan adalah ketaatan kita terhadap perintah-perintah Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus akan menuntun kita, selalu akan membangun hidup kita. Semakin hari, semakin dahsyat, semakin luar biasa di dalam tangan Tuhan. Amin. Marilah malam hari ini kita mau bersekutu dengan Dia. Sebelum kita sebentar akan mengakhiri hari ini, ya, masuk dalam petiduran, beristirahat. Saudara, sepanjang hari kita sudah bekerja, sepanjang hari kita sudah berusaha. Mungkin ada yang berhasil, ada yang sukses, wah biasa. Tetapi mungkin ada orang-orang yang merasa hari ini begitu sulit, atau ada kegagalan. Tetapi kalau kita percaya, ibadah itu adalah 24 jam dalam sehari. Kita percaya Tuhan selalu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kita malam hari ini.